Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berjumpa dalam kajian virtual spesial Ramadan 1442 Hijriah dengan mentadaburi beberapa ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh seorang waliullah, yakni Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu, melalui kitab beliau Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid, sebuah kitab tafsir sufi yang luar biasa. Dan insyaallah pada pertemuan yang ke-7 ini barangkali saya mengajak kita semua untuk mengkaji surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma
القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik. Sudah jelas bahwa surat ini tentang malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana kita ketahui bahwa Lailatul Qadar sebagaimana ditegaskan dalam surat ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sebelumnya, kapan Lailatul Qadar itu waktunya memang rahasia Allah. Namun rahasia ini diungkap atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para atau sebagian auliyanya, di antaranya para seperti Imam Al-Ghazali yang menentukan malam Lailatul Qadar sesuai dengan hari pertama bulan Ramadan, dan juga imam-imam lain. Dan untuk diketahui bahwa Sayyidina Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat-ayat ini, beliau berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27, ya, 27 Ramadan. Dan berbagai alasan yang dikemukakan oleh para imam-imam kita, antara lain yang menarik adalah kata atau kalimat Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf. Dan kalimat Lailatul Qadar terulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali, yaitu pada surat ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, 9 kali 3 sama dengan 27. Sehingga malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-27. Juga disebutkan dalam sejumlah kitab tafsir bahwa sebagian ulama menyebut, dan mungkin mayoritas ulama berkepercayaan bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 karena kata hiya, kalau tidak salah, itu jatuh pada, jadi semua kata dalam surat ini terdiri dari, kalau tidak salah, 30 kata, ya, 30 kata, bukan 30 huruf. Dan kata hiya pada salamun hiya, malam itu kata-kata hiya itu jatuh pada urutan kata yang ke-27, ya. Dan berbagai ulasan argumen lainnya. Ala kulli hal, memang di banyak negara, di banyak komunitas, para ulama itu menghidupkan setiap malam 27 Ramadan. Termasuk di Mesir, ketika saya di Mesir selama bertahun-tahun, itu memang setiap malam 27 selalu dihidupkan oleh masyarakat di sana, karena diyakini memang malam 27 Ramadan lah malam Lailatul Qadar. Lagi pula, malam Lailatul Qadar adalah malam peristiwa, sebuah peristiwa kejadian yang terjadi pada malam tanggal tersebut. Yang namanya peristiwa kan tidak berubah-berubah. Misalnya, kenapa kita kapan kita merayakan Maulid Nabi? Ya, kita mayoritas umat Islam meyakini bahwa beliau lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, kan begitu. Mungkin semua kita meyakini itu. Kenapa? Karena pada tanggal itulah lahirnya Rasulullah SAW. Nah, tidak mungkin berubah-ubah setiap tahun, karena memang peristiwanya terjadi sekali saja dan pada satu tanggal saja. Nah, Lailatul Qadar itu terjadi apa? Turunnya Al-Quran, yang nggak mungkin berubah-berubah. Pasti pada tanggal yang pasti turunnya Al-Quran yang disebutkan dalam surat ini pada satu tanggal tertentu,
satu malam tertentu, tanggal tertentu yang juga tidak akan berubah-berubah, sehingga ya semakin meyakinkan sebagian besar umat Islam bahwa malam Lailatul Qadar tepatnya pada malam 27. Namun ada hal menarik juga di sini. Di sini Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Di sini tidak dikatakan Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam. Ada perbedaan antara sebaik-baik malam adalah Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bilang Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, itu kan tidak serta-merta bahwa Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam secara mutlak. Tidak seperti itu maknanya. Tapi Lailatul Qadar memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah pahala ibadah yang dilakukan di dalam padanya itu lebih besar dari pahala ibadah selama 1000 bulan. Kalau kita buka banyak hadis, ada kita temukan misalnya tafakkur sa'ah khairu min ibadati sanah, misalnya. Sejam bertafakkur itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Ya kan? Bagaimana kalau bertafakkur berjam-jam misalnya? Kan berarti berlipat-lipat. Malah ada riwayat lain lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kan begitu. Jadi ternyata kalau kita buka hadis-hadis lain, ada juga yang menjadi apa ya, kita bilang saingan ya, bukan sih, tapi ya banyak juga ibadah-ibadah lain yang apabila dilakukan pada waktu tertentu atau pada tempo tertentu, dengan tempo tertentu, itu pahalanya melebihi ibadah selama bertahun-tahun. Ya, bisa lebih dari 1000 bulan. Ada juga hadis misalnya talabul ilmi sa'ah khairu min ibadati sanah. Dan gitu. Menuntut ilmu 1 jam itu lebih besar pahalanya daripada ibadah selama 1 tahun. Nah, kalau menuntut ilmu 24 jam, kan begitu. Berarti sudah 24 tahun. Ala kulli hal, apa yang ingin saya katakan di sini? Yang ingin saya kutip adalah ungkapan menarik tentang malam tertentu yang jelas lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Adakah? Jelas ada. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di dalam surat ini Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam, melainkan hanya semata Lailatul Qadar keistimewaannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang disebutkan. Sehingga ketika kita mengatakan Lailatul Qadar bukanlah malam yang terbaik di antara semua malam sepanjang zaman, ungkapan itu tidaklah bertentangan dengan ayat ini gitu. Karena ayatnya tidak mengatakan demikian. Buktinya misalnya dalam kitab Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah dan juga dan kitab-kitab lain seperti karangan Al-Qastallani dan lain-lain. Ya, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dalam kitab Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah mengutip dari banyak kitab. Beliau mengatakan bahwa malam Maulid Rasulullah SAW, malam kelahiran Nabi SAW itu saja lebih mulia, jauh lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Disebutkan beberapa alasan, misalnya malam Lailatul Qadar adalah hadiah berharga bagi Rasulullah SAW. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam anugerah bagi Nabi. Sedangkan malam Maulid malam lahirnya Nabi itu sendiri. Tentunya orang yang diberi hadiah lebih mulia daripada hadiahnya, kan begitu. Kemudian alasan lain, pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi. Malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Sedangkan malam Maulid Nabi lahirnya sang makhluk yang lebih agung dari semua makhluk, termasuk malaikat itu sendiri. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar itu karena turun malaikat misalnya.
sehingga Lailatul Qadar menjadi mulia. Malam Maulid Nabi lebih mulia dari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam Maulid Nabi lahirnya seorang manusia agung yang lebih agung dari malaikat itu sendiri yang turun pada Lailatul Qadar. Disebutkan juga oleh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki bahwa Lailatul Qadar itu anugerahnya teruntukkan bagi umat Islam saja. Lailatul Qadar, anugerah berkah yang ada Lailatul Qadar ini, rahmat dan nikmat-nikmat spesial yang terdapat pada malam Lailatul Qadar itu teruntukkan bagi umat Islam saja. Sedangkan pada Maulid Nabi lahirnya seseorang yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Subhanallah, itu contoh saja bahwa ternyata kurang tepat kalau kita mengatakan mutlak yang malam teragung adalah malam Lailatul Qadar terbaik. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri tidak mengatakan itu. Al-Quran tidak mengatakan Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam, melainkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ala kulli hal, yang menarik juga dalam kitab Kashfus Satr an Lailatul Qadar, Syekh Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani itu beliau membagi Lailatul Qadar menjadi 3 tingkatan, 3 level. Yaitu pertama Lailatul Qadar bagi orang awam. Lailatul Qadar bagi orang awam itu adalah Lailatul Qadar yang jatuh pada malam ke-27 Ramadan, kata beliau. Level kedua adalah Lailatul Qadar bagi orang khawas, yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Itu kata beliau, Lailatul Qadar yang bagi orang khawas itu berpindah-pindah dari satu malam ke malam lain pada 10 malam terakhir, tergantung rezekinya masing-masing. Jadi ada jatah-jatahnya malam ini untuk ini, semacam itulah. Itu bagi orang khawas. Tetapi ada bagi orang khawasul khawas yang lebih tinggi lagi levelnya di sisi Allah. Itu kata beliau, Lailatul Qadar adalah saat-saat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Lailatul Qadar. Malam apapun di mana pada malam itu seseorang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam itulah malam Lailatul Qadar sesungguhnya bagi orang tersebut. Jadi lebih luas lagi, lebih tidak terikat lagi, lebih tidak terbatas. Ya. Itu teringat juga Syekh Al-Mursi Abul Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah murid langsung daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, pendiri Tariqah Syadziliyah. Beliau pernah mengatakan, "Lau hujibat anni ru'yatul Mustafa tarfata 'ainin ma 'adattu nafsi minal mu'minin atau minal muslimin." Kalau saja sekejap mata aku luput dari memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menggolongkan diriku dalam umat Islam. Subhanallah, itu maknanya beliau setiap saat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali soal keagungan malam Maulid, di sini juga menarik ungkapan As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Hanafi Al-Makki Al-Hasani radhiyallahu anhu, seorang qutbu asrih, wali besar dan salah seorang guru dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Beliau dalam kitab beliau Nafhut Thib fi Madh al-Habib mengatakan, ia memuji Lailatul Itsnain, malam Senin. Ya Lailatul Itsnaini madza safahat yumnaki min syarafin ashammu min ghina kullu layalil bid fi dunya laha nasabun ilayki fa anta miftahus sana fal qadru wal a'yad wal mi'raju min hasanatika allati baharnal a'yuna. Beliau mengatakan, duhai malam Senin, tapakmu sungguh agung dan suci. Bagi tiap-tiap malam keindahan, engkaulah pintu sekaligus kunci. Lailatul Qadar, Lebaran, dan Mi'raj sekalipun hanyalah semata pancaran anugerahmu yang silaukan sekujur mata. Itu ungkapan Sayyid Muhammad Amin Qutbi radhiyallahu anhu arwah. Baik. Sekarang kita buka tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Ajibah.
Apa kata beliau ketika merangkum penafsiran sofistik terhadap surat ini? Beliau mengatakan ahlul qulub minal arifin al-awqatu kulluha indahum lailatul qadr. Orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang arif, para aulia, itu semua waktu adalah lailatul qadr bagi mereka. Sebagaimana wal amakinu indahum kulluha arafat. Sebagaimana semua tempat itu adalah Arafah bagi para wali. Ya. Bukan berarti beliau tidak menghidupkan malam 27 Ramadan atau 10 malam terakhir. Bukan juga berarti beliau tidak berangkat haji untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak. Tapi maksudnya para aulia itu tidak memilih-milih waktu dan tempat. Setiap saat dan setiap tempat selalu dekat dengan Allah dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang dipetik, ya. Sebagaimana wal ayyamu kulluha Jumat, sebagaimana bagi para wali semua hari itu hari Jumat. Maksudnya kalau kita barangkali ya sebagian kita kan hari Jumat atau malam Jumat baru kita hidupkan, baru kita isi dengan ibadah, baca ini, baca itu, dan ya malam Jumat Yasinan, hari Jumat baca surat Kahfi misalnya. Selain daripada itu Allahu a'lam. Tapi kalau para wali sama semua hari, semua malam dihidupkan dengan hidup-hidupnya. Kenapa? Li'anna al-maqsuda min ta'zim az-zamani wal makan huwa bi'tibari ma yaqa'u fihi min at-taqrib wal kashf wal 'ayan. Karena kemuliaan satu waktu atau satu tempat itu apa barometernya? Barometernya adalah peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kedekatan kepada Allah yang terjadi pada saat itu. Itu yang membuat waktu dan tempat menjadi mulia. Misalnya kenapa Mekah mulia? Lahirnya Nabi misalnya di sana. Di sana ada Ka'bah misalnya. Di sana banyak orang beribadah misalnya. Di Madinah kenapa mulia? Karena di sana tinggalnya Nabi dulu, hijrahnya Nabi, kemudian meninggalnya Nabi di sana. Dakwahnya Nabi di sana. Kan begitu. Kenapa mulia makam orang saleh? Karena ada orang saleh di situ, sedang beribadah terus-menerus. Kenapa mulia satu waktu misalnya bulan Ramadan? Karena di situ turunnya Al-Quran dahulu. Kenapa mulia hari Ashura? Karena di hari itu diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun misalnya. Kenapa mulia Nisfu Sya'ban? Pada malam itu terjadi perpindahan kiblat. Pada malam itu revisi takdir. Pada malam itu turun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi peristiwa yang terjadi pada saat itu atau di tempat itulah yang membuat saat dan tempat itu mulia. Nah, orang-orang soleh setiap saat, setiap tempat itu dekat dengan Allah. Karena itulah bagi beliau-beliau semua saat dan tempat itu mulia semuanya. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa meniru atau mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada apa yang telah dicapai oleh beliau-beliau. Wal awqat wal amakin 'inda al-'arifin kulluha sawa'un fi hadzal ma'na. Dan semua orang-orang arif billah seperti saya jelaskan tadi, waktu dan tempat selalu diisi. Jadi pada malam 27 dengan malam-malam yang lain sama ininya. Sama aktivitasnya, ibadahnya, amalannya dan lain-lain. Kama qala syairuhum. Ada seorang penyair waliullah mengatakan laula syuhudu jamalikum fi dhati ma kuntu arda sa'atan bihayati. Bila keindahanmu tidak menjelma padaku, maka sia-sialah setiap saat dalam hidupku. Ma lailatul qadril mu'azzamu sya'nuha illa idza ammarat bikum awqati. Lailatul qadar tidaklah lebih mulia bagiku dari saat-saat engkau tengah bersamaku. Innal muhibba idza tamakkana fil hawa wal hubbu lam yahtaj ila miqati. Sungguh cinta tak memerlukan ruang dan waktu, melainkan cinta perlu engkau selalu di dekatku. Nah, kan begitu, subhanallah. Wa qala akhar, waliullah lainnya melantunkan atau mengungkapkan wa kullul layali lailatul qadri in bada kama kullu ayyamil liqa yaumu jum'ati. Setiap malam bersamamu adalah Lailatul Qadar bagiku, sebagaimana hari Jumat adalah
setiap kali aku menemuimu. Wa sa'yun lahu hajjun bihi kulla waqfatin ala babihi qad adalat alfa waqfati. Perjalananku menujumu adalah haji, dan berdiriku di pintumu wukuf 1000 kali. Subhanallah. Wa qala Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu, Mursi Abdul Abbas, beliau mengatakan, nahnu walhamdulillah awqatuna kulluha lailatul qadar. Beliau mengatakan, kami walhamdulillah setiap waktu bagi kami lailatul qadar. Ya, tadi juga sudah saya kutip ungkapan beliau yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna ibadatuhum kullaha qalbiyah. Karena setiap saat ibadah mereka itu dan dengan sepenuh hati, baina fikratin wa i'tibar wa syuhudin wa istibsar wa fikratu sa'ah afdalu min ibadati 70 sanah. Setiap saat mereka itu bertadabbur, bertafakkur, ya. Dan disebutkan dalam satu hadis, bertafakkur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. 70 tahun itu kan berapa bulan itu? Kama fil athar, bal fikratul ayan tazidu ala dhalika, kama qala syair, kullu waqtin min habibi qadruhu ka'alfi hajjati. Subhanallah. Setiap saat bersama kekasih hati serasa haji sebanyak 1000 kali. Subhanallah ya. Insyaallah tabar. Wa qad yuqal thawabu hadhihi al-ibadati kashful hijabi wa syuhududz dzati al-aqdasi. Huwa la yuqasu bimiqyas, ya. Jadi yang namanya pahala ibadah di malam, di setiap saat, yang mana ibadah itu betul-betul sudah tidak ada hijab, kita bilang khusyuk, lebih dari khusyuk, karena sudah musyahadah, sudah menyaksikan siapa yang disembah dengan mata hati yang tajam, yang bersih, yang suci. Kan kita tahu dalam ihsan kata Nabi, anta abudallah ka'annaka tarah, menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Itu pahalanya la yuqasu bimiqyas, ya. Pahalanya tidak lagi lebih baik dari 1000 bulan, tidak lagi lebih baik daripada 70 tahun, sudah tak terhingga, berlimpah pahala, bahkan lebih dari sekedar pahala. Subhanallah, kalau sudah Allah membuka tabir, maka wabillahi taufiq, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua sehingga kita dapat keberkahan dari Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, dan juga mudah-mudahan keberkahan itu membuat semua malam kita berikutnya adalah Lailatul Qadar, dengan kedekatan kita yang terus-menerus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila sabilil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.